Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah minggu kedua setelah minggu Trinitatis. Dan message atau berita utama dari minggu kedua ini adalah yaitu bahwa meja Tuhan, sayang hari ini nggak ada perjamuan kudus ya. Kalau ada itu pas sekali. Meja Tuhan itu terbuka untuk semua ya, semua golongan, semuanya diundang ya. Ini mau orang kaya, miskin, orang yang pincang, orang yang tuli, yang buta, yang kusta, dan semuanya itu boleh duduk di dalam meja Tuhan. Dan mereka itu dipanggil dari jalan ya. Mereka dipanggil dari jalan raya ya. Dan suara undangan itu diteriakkan di jalan-jalan, di gang-gang yang ada di kota. Dan Tuhan sedang membentuk household atau keluarga yang dipersatukan di dalam Kristus. Di dalam kaitan ini kita mau membaca Yesaya pasal yang ke-55, Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 5, saya baca yang ke kiri, saudara membaca yang ke kanan, jadi kita membaca bergantian. LAI memberikan judul yang tepat, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Saya baca terlebih dahulu. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayam untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada pagi hari ini. Tuhan hadir bersama dengan kami, dan engkau yang bekerja dengan leluasa. Tuhan memberi belas kasihan anugerah Tuhan kepada hamba-Mu, bisa menafsirkan, menguraikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, menguduskan kami dengan kuasa firman Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi ya, message utama hari ini adalah panggilan dari Tuhan kepada semua orang, ya. Panggilan Tuhan kepada semua orang. Tadi kita membaca di dalam kitab Yunus ya, itu salah satu pilihan nats khotbah juga yang bisa direnungkan di dalam minggu kedua Trinitatis. Apa kaitannya ya? Karena Tuhan memanggil bukan hanya Israel, Tuhan juga memanggil bangsa Ninive yang menyebalkan itu ya. Yang even menurut Nabi Yunus sendiri ya, seorang yang diutus oleh Tuhan, menurut standarnya Yunus itu nggak layak sebetulnya ya masuk ke dalam kerajaan Allah gitu, dipersatukan di dalam table fellowship itu. Gak cocok banget gitu ya. Yunus pun mengalami kesulitan itu. Saya percaya cerita ini juga masih berlangsung sampai dengan sekarang. Kita di dalam kehidupan kita ya, Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau menyempurnakan, memurnikan kita menjadi orang yang memiliki hati yang luas seperti Tuhan ya. Karena kita juga sering seperti Yunus, seperti bangsa Israel yang nggak bisa menerima Ninive di dalam kehidupan kita ya. Ada semacam Ninive yang kita itu males semeja dengan dia, males ngobrol dengan dia, males segereja dengan dia, dan seterusnya. Tapi kalau hari ini kita hayati dengan benar ya, menurut kalender gereja, Tuhan itu membuka undangan itu bagi semua orang ya. Menarik ya, waktu di sini saudara coba melihat secara grammar di bahasa Ibrani-nya itu ada certain paradoxical gitu. Di sini kan memang dikatakan ayo hai semua orang yang haus, ya. Marilah ya, dan minumlah air.
Waktu dikatakan di sini, marilah ya, datanglah, marilah, itu kasusnya, itu seperti kita tahu ini kan kasus imperatif ya, kasus imperatif, kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat undangan, dan itu kasusnya itu plural, jadi ini siapa yang dipanggil ya, semua orang ya. Tapi secara kasus yang dipanggil kasus vokatif ya, nama saya, hai semua orang yang haus ya. Memang yang dipanggil semua orang, kalimat come-nya juga untuk semua orang, betul gitu ya. Tapi ini hai semua orang yang haus, ini kasusnya itu kasus singular, bukan kasus plural. Maksudnya apa, saya? Memang undangan Tuhan itu bagi semua orang, tapi yang dipanggil itu harus menanggapi secara personal and individual. Personal and individual. Panggilan Tuhan untuk semua orang, plural, komunal, betul. Yang dia address ya. Komunal, betul, saya betul. Kita banyak menekankan hal tentang komunal, komunitas, ya kita ini satu komunitas kebersamaan dan sebagainya. Itu semua penting, saya sangat penting ya, apalagi against the backdrop enlightenment yang sangat individualized, sangat terindividualisasi. I think berita tentang komunal itu sangat penting ya. Tapi ini nggak pernah menggeser pentingnya respon secara pribadi di hadapan Tuhan ya. Ini mirip seperti kayak Yohanes 3 ayat 16 ya, saya. Itu juga untuk siapa? Ya barang siapa. Barang siapa itu berarti kan semua, siapa saja gitu kan ya. Barang siapa yang percaya ya kepadanya, barang siapa saja kan ya. Nggak ada batasan, siapa saja yang percaya, as long as dia percaya gitu kan ya. Tapi barang siapa itu sebetulnya satu ya, saya. Itu setiap orang mesti menanggapi gitu. Kita nggak bisa menempatkan diri di dalam sudah di dalam konteks ya kan, saya ini ya sudah selalu datang ke gereja kan bersama-sama. Saya bersama dengan keluarga saya gitu. Saya kan bersama-sama dengan orang Kelapa Gading dan sebagainya. Kita selalu mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya bersama-sama itu one thing, saya berespon secara pribadi itu adalah hal yang lain gitu. Kita khawatir saya dengan ketidaksadaran seperti ini ya. Orang merasa dia sudah ke gereja, sudah pernah dengar firman Tuhan, dia pernah mendengar somehow ya dan sebagainya, tapi dia nggak pernah berespon secara pribadi gitu. Imannya itu seperti kayak semacam iman komunal, iman bersama-sama, tapi nggak pernah bisa berdiri seorang diri di hadapan Tuhan ya, nggak ada respons pribadi. Again, saudara melihat di dalam panggilan ini ya, ini panggilannya itu ditujukan kepada semua orang ya, universal, ada aspek universal betul gitu. Seperti tadi kita katakan ya, meja Tuhan itu terbuka untuk semua orang. Ya, bisa untuk siapa saja gitu, bukan golongan orang tertentu, tapi setiap orang mesti merespon secara pribadi. Hai semua orang yang haus, enggak semua orang rasa dirinya haus ya, enggak gitu. Enggak semua orang rasa dirinya sakit, enggak semua orang rasa dirinya lapar, enggak. Undangannya sih untuk semua orang yang haus, kenyataannya sih sebetulnya semua orang itu haus harusnya gitu. Tetapi masalahnya enggak semua orang merasa diri haus, atau kalau dia merasa diri haus, mungkin bukan haus terhadap objek yang dikatakan di sini, haus terhadap hal-hal yang lain bisa juga gitu. Haus penerimaan sesama manusia, haus popularitas, haus reputasi, haus mamon, haus kekayaan, haus kesehatan, haus kelancaran hidup, macam-macam. Saya sudah tambahin sendiri lah. Listnya bisa panjang luar biasa gitu. Haus sih haus, tapi haus apa gitu ya? Klaus Westermann, saya seorang ini ya, teolog perjanjian lama dia ini sudah 100 tahun lebih ya. Tuh berapa tahun yang lalu waktu saya masih kuliah di Heidelberg, ada perayaan 100 tahunnya Klaus Westermann ya. Ini lalu terus kemudian profesor saya mulai dengan kalimat kita jangan bernostalgia dengan kebanggaan masa lampau gitu. I think itu kalimat pembukaan yang bagus gitu ya. Bangga ini pernah ngajar di Heidelberg gitu. Itu one thing gitu. Itu sudah lewat, itu sudah 100 tahun lalu. Sekarang kontekstualisasinya bagaimana gitu ya. Sekarang masih ada perkembangan terus-menerus. I think it's good beginning ya mengingatkan seperti itu ya. Klaus Westermann pernah mengatakan tentang ayat ini ya. Dia bilang ini seperti kayak cries of street vendors ya. Ini adalah teriakan apa ya? Orang-orang yang menjajakan barang jualannya itu di jalan-jalan gitu ya, saya. Agak nggak enak ya saya kalimat ini ya. Cries of street vendors gitu.
Tapi saya khawatir ini somehow kayaknya ada benernya ya, paling nggak menggambarkan realitas outsider gitu. Orang bisa melihat gereja itu macam-macam ya, denominasinya macam-macam ya, dan kayaknya saling bersaing dengan ini kayak orang jualan ya, jualan jamu gitu ya, marketing gitu. Somehow agak bener ya saya. The Christ of street vendors gitu. Saling bersaing dengan yang lainnya. Satu ngomong lebih benar daripada yang lain. Ini katanya paling setia. Yang lain ngomong apa? Ini semua ada kebanggaannya masing-masing gitu. Christ of street vendors. Ya, orang kalau nggak mengerti, orang kalau nggak menangkap substansinya, orang cuma melihat dari luar. Ya ini ada persaingan jualan jamu gitu ya. Persaingan jualan firman atau apa gitu ya. Ini apa? Dan masing-masing merasa benar sendiri dan seterusnya. Ya, kalimat ini agak seperti kayak kok kurang dignified ya ngomong kalimat seperti itu. Tapi kenyataannya memang ya seperti itu ya, ada persaingan bebas ya. Semuanya terbuka, apalagi dalam zaman sekarang ya, apalagi setelah Covid ya, semuanya online, semuanya saudara bisa pilih mau jenis khotbah yang kayak apa gitu, yang apa exegetically profound gitu misalnya, atau yang deeply devotional, atau yang political, atau yang macam-macam lah ya. Mau khotbah yang jenis apa juga bisa ketemu sekarang, atau yang apa yang lucu ya bisa juga ada gitu ya, yang affectionate gitu misalnya, yang teriak-teriak gitu ya, yang terbakar, atau yang high logic itu ada, semuanya ada. Sekarang semuanya ada, tinggal pencet tombol yang mana aja, tergantung menunya saudara mau yang apa gitu. So a Christ of street vendors kayaknya somehow bener ya Westermann ngomong, dan Westermann sudah 100 tahun lalu gitu ya, dia nggak tahu apa-apa dengan keadaan sekarang, tapi sekarang ya somehow ini realita gitu. Tetapi ya, kalau saudara membaca di dalam strukturnya secara lebih dekat ya, secara lebih detail, saudara akan mendapati bahwa di sini ini meskipun ya Christ of street vendors, tapi ini bukan apa ya, komentator mengatakan ini nothing is jumbled. Ini bukan berarti terus kemudian ngomong jadi nggak karu-karuan, terus kemudian jadi noise gitu ya, noisy. Apa sih sebetulnya dia ngomong ini ya? Marketing doang ini ya, propaganda ini dan sebagainya gitu. Apa sih sebetulnya yang dia ngomong? Kalau sudah melihat di dalam strukturnya, yang dia ngomong ini tepat sekali ya, ini bukan sekedar apa ya, ngomong-ngomong teriak-teriak yang nggak ada artinya gitu ya. Kayak orang jualan jamu, setelah jualan dia sendiri nggak pakai jamunya gitu kan ya. Kita merasa tertipu loh. Saya sendiri sudah beli, kamu sendiri nggak pakai itu? Enggak, saya beli jamu merek lain karena jamu yang ini agak bahaya sebetulnya gitu, celaka ya. Sendiri nggak tertarik untuk menggunakan, sendiri nggak tertarik untuk menghidupi. Tapi somehow jualan, ini bahaya sekali ya, soalnya kalau ada gereja kayak gitu ya, luar biasa bahaya ya. Tapi sekali lagi, waktu saudara melihat di dalam ajakan, nah ini ada banyak hal yang indah yang kita bisa baca di dalam struktur. Yang pertama, di sini bicara tentang marilah dan minumlah air. Ya. Air itu kebutuhan paling sederhana, kebutuhan paling pokok gitu. Air. Kalau nggak ada air kita mati gitu. Ini nggak ngomong minuman luksus loh, saya enggak. Ini ngomongin air saja gitu ya. Di dalam dunia ini ya, kadang ini apa kita rasa miris ya kalau hal-hal pokok itu sampai orang mesti beli gitu ya. Padahal itu disediakan gratis gitu oleh Tuhan ya. Udara misalnya, oksigen ya. Saya nggak tahu ini hoax atau bukan ya. Anyway, kalau misalnya sampai hoax ya, anggaplah ini ilustrasi ya gitu ya. Ilustrasi nggak historis, boleh juga kan ya pakai ilustrasi gitu. Semacam perumpamaan gitu. Ya konon katanya di ini Pak, di China waktu apa ini udara itu kotor sekali ya, orang itu jualan oksigen nih. Ini bukan jualan oksigen waktu orang kena COVID itu lain lagi ya, itu kan keadaan kritis, memang sulit, memang perlu oksigen. Ini bukan orang sakit ini orang yang mau nafas itu dijual oksigen ya, dimasukin kaleng atau tabung. Itu bisa berapa lama ya nyedot itu ya, berjam-jam gitu. Berapa menit, mungkin nggak sampai kali ya, mungkin cuma berapa detik suatu habis. Ada miris ya, sampai orang mau menghirup udara bersih aja mesti beli gitu. Dan di sini ini bicara tentang air ya, ini berarti kebutuhan pokok ya, seperti udara, seperti air ya. Orang miskin ya, itu tetap diundang. Bukan hanya orang yang punya uang yang boleh menikmati ini. Kenapa ya karena ini air gitu loh saudara, ini bukan apa ya, ini bukan Ferrari lah atau Lamborghini atau apa, bukan. Ini air, saya bicara tentang air gitu. Masa air pun ya, orang miskin tuh nggak bisa mendapatkannya gitu. Saudara perhatikan ya, ini bicara tentang
keselamatan di dalam Tuhan. Seperti tadi kita sudah mengatakan ya, LAI tepat waktu di sini memberikan judul seruan untuk terus serta di dalam keselamatan dari Tuhan. Keselamatannya dari Tuhan itu digambarkan yang pertama, seperti kebutuhan pokok gitu, kebutuhan pokok, air ya. Dan itu nggak boleh dibatasi oleh kekayaan, nggak boleh Di dalam dunia kita banyak hal itu dibatasi oleh kekayaan. Oh sangat lah ya, sangat. Saudara kalau nggak kaya enough, saudara nggak akan pernah bisa pergi ke tempat itu gitu misalnya, atau ke gedung itu, atau apa gitu. Atau melakukan kegiatan tertentu, karena itu untuk orang-orang yang kaya. Gitu. Di Switzerland itu menarik itu ada dua macam destinasi ya. Destinasi ya. Nggak tahu saudara pernah pergi ke Switzerland ya. Kalau pernah ke Switzerland kita pergi ke tempat yang yang populer gitu ya. Orang bilang, oh tempat-tempat itu, ya itu tempat turis-turis dari luar lah gitu. Kalau jet set nggak ke sana perginya, itu ada tempat khusus ya untuk orang jet set pergi ke sana gitu. Yang saudara dan saya mungkin nggak pernah ke sana gitu, karena kita mungkin nggak tertarik juga, ngapain ya ke sana gitu. Kita lebih tertarik hal-hal yang populer, mungkin menurut saya juga lebih menarik ya. Tapi kalau orang jet set perginya bukan ke tempat-tempat itu, dia ada tempat-tempat lain lagi gitu, yang nggak akan campur dengan orang-orang biasa-biasa seperti saudara dan saya gitu ya. Orang kayak kita mungkin agak sedikit persona non grata kali di daerah bagian itu gitu, karena somehow kita nggak bisa afford gitu. Dunia kita itu dipenuhi dengan gambaran-gambaran seperti ini, sampai orang ini air pun tuh nggak bisa dapat ya. Tetapi di sini saudara baca, hai orang yang tidak mempunyai uang, kamu miskin sekalipun ya, marilah, datanglah, minumlah. Kemiskinan itu bukan batasan, bukan gitu. Kita nggak boleh menghidupi narasi ini ya, narasi dunia yang mengatakan di dalam dunia ini yang dapat akses hanya orang-orang yang kaya. Terus kita menghidupi lagi narasi ini ya. Entah kita kaya, entah kita miskin nih. Orang kaya menghidupi narasi ini, dia bangga. Saya punya akses banyak karena saya memang kaya gitu ya. Saya entitled untuk ini. Atau orang miskin terus jadi sedih gitu ya. Jadi apa ini ya? Self pity. Jadi mengutuki diri sendiri ya. Karena saya memang nggak kaya sih ya. Saya nggak kaya jadi saya nggak bisa gitu, nggak bisa ini, nggak bisa melakukan itu dan itu karena ini semua problem adalah karena saya nggak kaya gitu. Saudara jadi menghidupi narasi itu bukan narasi Injil, itu narasi dunia. Gitu. Narasi dunia. Gereja itu nggak boleh menghidupi narasi dunia. Gereja itu akan celaka kalau mengikuti narasi dunia. Gereja itu harusnya jadi counter culture yang nggak percaya dengan narasi dunia, yang menghidupi narasi yang berbeda dengan narasi dunia. Gitu. Narasi Injil. Again air ya. Ini hal yang paling sederhana, yang sangat dibutuhkan. Nggak boleh ada batasan untuk orang-orang miskin. Semuanya bisa mendapatkannya. Yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Perhaps gandum juga termasuk hal pokok ya. Kalau itu minuman, ini makanan gitu. Tapi juga sudah melihat di sini ya, ada anggur dan susu. Nah ini menarik ya Air dan gandum itu satu hal gitu. Anggur dan susu itu hal yang lain Maksudnya apa Ini bukan cuma bicara keselamatan itu bukan cuma bicara tentang kebutuhan pokok. Keselamatan itu bicara tentang rich ya. Ini bicara tentang delicacy, tentang kenikmatan yang nggak ada habis Ini bukan bicara cuma tentang air yang jadi cuma minum air. Ini gambaran bukan cuma air Ini gambaran anggur dan susu. Anggur itu mahal ya itu bukan air gitu. Meskipun pernah di Eropa pernah ada zamannya orang itu bikin bir sampai harganya bir kayaknya lebih affordable daripada harganya air, karena bikin bir yang disuling itu somehow lebih gampang daripada mendapatkan air bersih ya. Sampai bir bisa lebih sehat daripada minum air. Nah ini nggak tahu ya, orang yang suka bir bisa, that's good news for me gitu. Ini apa, hati-hati ya jangan kebanyakan minuman alkohol. Tapi pernah ada zaman seperti itu ya. Tapi itu perkecualian lah. Kita bicara di dalam konteks yang sederhana, konteks yang biasa ya. Ya anggur itu sesuatu yang sangat berharga ya. Ini minuman yang bukan minuman sehari-hari lah sudah, ini anggur dan susu. Maksudnya apa Di satu sisi ya, keselamatan itu adalah kebutuhan yang sungguh-sungguh setiap orang itu membutuhkan. Nah ini pokok ya. Ini bukan bicara tentang kebutuhan tertiary, luxurious dan sebagainya, ini pokok ya. Dan semua orang bisa mendapatkannya. Tapi jangan salah ya, ini bukan barang yang terus karena pokok terus kamu anggap ya cuma air doang gitu misalnya. Ini bukan air doang, bukan.
Ini sesuatu yang sangat berharga. Ini bisa jadi anggur juga, digambarkan seperti anggur dan susu. Anggur dan susu. Sudah jenis minuman yang lain deh. Ada kedalaman di sini. Ada richness, ada kekayaan, ada kelimpahan. Ya. Dan kelimpahan ini pun, ini tetap gratis. Gitu. Tetap gratis. Ya. Ini bukan bicara tentang datanglah minumlah air, kalau yang air gratis, tapi ini lain ya. Ini untuk orang-orang elit. Ini untuk orang-orang yang berpikir rumit, ya. Ini lain. Ya. Ini adalah khotbah untuk orang-orang yang IQ-nya tinggi ya. Jadi lain ya. Ini ya, anggur dan susu gitu. Oh bukan saya, itu bukan Injil saya. Bukan Injil, bukan. Pasti bukan Injil saya. Karena Injil nggak mempunyai aspek seperti itu gitu. Nggak ada kasta. Ini minuman untuk orang sederhana, air gratis, tapi yang ini ya anggur gitu loh ya. Dan ya mesti bayar ya somehow gitu. Oh tidak, saya tidak itu. Anggur pun juga diberikan tanpa bayaran di sini. Tanpa bayaran. Cuma sayang sudah di dalam bahasa Indonesia ya, ada istilah yang hilang ya. Kadang-kadang terjemahan itu ini ya, saya apa tafsiran ya gitu ya, tafsiran. Saya baca bahasa Inggris ya, saya bahasa Inggris gitu. Ada kata yang penting yang hilang di sini. Gitu. Mungkin karena bahasa Indonesia coba menghilangi paradoks ya. Saya baca ya di sini ya, ayat 55. Come everyone who thirsts, come to the waters. Sama lah sampai sini ya. And he who has no money. Sama sampai sini ya. Ini sudah perhatikan sekarang ya. Come, buy and eat. Come, buy and eat. Come, buy wine and milk. Buy, belilah. Gitu. Saudara bingung. Yang bener lah, jadi sebetulnya free atau enggak sih gitu. Kalau free ya enggak beli, kalau beli ya enggak free. Orang beli itu namanya enggak free, kalau free ya jangan beli gitu kan ya. Dunia kita ada di dalam tension seperti ini ya soalnya. Tapi ini bukan logikanya Alkitab gitu. Ini bukan logikanya Alkitab soalnya. Logikanya Alkitab itu gratis dan beli gitu. Maksudnya apa soalnya? Maksudnya ini gratis, ini free betul, tapi ini harganya mahal. Ini ada harga yang harus dibayar. Ini dibayar oleh yang lain. Itu free untuk saudara. Free untuk saudara dan saya. Ada yang membayar ini. Yang membayar siapa di dalam Yesaya? The servant, saya, hamba ini, hamba. Sang hamba ya. Hamba yang menderita. Mesias ini, dia yang membayar, saya. Dia membayar untuk saudara dan saya. Dan itu nggak pernah murah gitu. Dan bukan hanya itu, kalau kita mengerti bahwa ini bukan barang murahan, meskipun ini free, meskipun ini gratis ya, saudara dan saya hidupnya juga akan membayar juga gitu, membayar gitu. Saudara, di dalam dunia ini kita hidup di dalam satu keadaan yang memang terus terang kurang menghargai hal yang gratis kan ya, betul kan ya saudara? Saudara dapat apa? Barang gratis yang dibagi-bagiin di jalan gitu ya. Saudara bikin apa ini? Oh enggak perlu lah, saudara buang aja gitu ya. Oh, apapun gitu ya. Saudara dapat buku gratis ya, buku gratis ya, buku gratis mungkin ya. Buku beli aja jarang baca gitu, apalagi buku gratis. Buku beli aja saya taruh dulu, saya jadi hiasan dulu gitu kan, apalagi gratis. Ya nanti aja gitu kan. Maka terus kemudian ada orang mengembangkan. Makanya itulah kita mesti bayar supaya lebih menghargai. Yakin saya. Kita mesti bayar supaya menghargai gitu. Kalau saudara menghargai karena saudara bayar, itu berarti hati saudara itu ada pada mamon. Saudara nggak betul-betul menghargai itu, tetap karena saudara menghargai itu mamon gitu. Susah ya saudara. Saudara mesti bayar, karena bayar jadi menghargai gitu. Kalau saudara bayar, saudara jadi menghargai. Saudara menghargai karena uang dong berarti kan ya. Berarti yang saudara hargai itu sebetulnya apa? Ya tetap uang gitu. Nggak menolong sebenarnya gitu. Mungkin sedikit menolong di dalam fallen nature kita ya, natur kita yang berdosa, agak sedikit menolong. Tapi itu bukan Injil saya, bukan itu. Injil itu lebih daripada itu gitu. Injil itu membicarakan bukan cuma di dalam batasan fallen nature, harus keluar daripada itu, baru kita bicara tentang redemption and transformation. Kalau cuma membicarakan perspektif fallen nature, ya gak usah Yesus Kristus kali sudah, gak perlu gitu. Kita bisa melakukan pendidikan-pendidikan yang lain, yang bisa diketahui oleh orang lain juga, oleh kepercayaan ideologi dan agama lain gitu, dan gak perlu kitab suci, gak perlu pewahyuan juga. Pada dasarnya orang itu mencintai uang, karena itu kita mesti menciptakan konteks demikian rupa sehingga orang itu hatinya terkait pada uang. Kayak gini kayaknya semua tahu lah sudah. Ini kan fallen nature kan sebetulnya gitu. Nggak mendidik sebetulnya, nggak mendidik. Gitu. Yang mendidik itu menghargai meskipun ini free, gratis, tapi ini tetap mahal. Gitu. Darah Kristus itu sudah. Darah Kristus itu free, itu free.
Tapi mahal ya. Dan nggak ada ya, who on earth, gereja mana on earth yang mengatakan, supaya kita jangan nggak menghargai darah Kristus, maka mari kita berusaha untuk membayarnya. Ada nggak sih gereja ngajarin kayak gini gitu? Karena kalau kita bayar, kita akan lebih menghargai gitu. Yakin saudara? Saudara yakin ya dengan pendekatan ini gitu? Karena kalau saudara kasih uang, lalu saudara sebenarnya menghargai. Itu cuma ngomongin Pak, manusia itu pada dasarnya itu mencintai uang. Makanya kalau uangnya nyantol di sana, dia akan lebih menghargai. Tapi ini kekristenan saya. Ini bukan kekristenan saya, bukan. Ini cuma bicara fallen human nature saja gitu. Mungkin benar juga sih, benar di dalam pengertian. Ya karena memang manusia pada dasarnya mencintai mamon gitu loh. Tapi ini kan nggak ada transformation-nya, saya bicara di sini ya. Di mana transformasinya coba gitu? Nggak ada, nggak bicara transformasi di sini. Ini cuma celebrate memang manusia di dalam fallen nature-nya memang selalu mencintai uang, that's it gitu. Lalu bagaimana saya? Saudara kalau membaca di dalam Yesaya, ya itu bukan itu saya pendekatannya gitu. Pendekatannya adalah pertama ya kita menghargai meskipun ini free, meskipun ini gratis ya, tapi ini adalah sesuatu yang berharga dengan kalimat itu tadi yang sayangnya hilang di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya come, buy and eat, come, buy wine and milk. And yet, saudara perhatikan ya, paradoxically, without money and without price. Bingung ya saya Alkitab ya? Come, buy wine and milk, buy without money and without price. Jadi buy dengan apa dong? Katanya suruh buy gitu kan ya. Pertama, saya itu menerima bahwa ada yang sudah membayar bagi kita gitu. Ada yang sudah membelinya bagi kita, ada yang sudah membayar. Kedua, memang benar sih without money and without price. Tapi bukan berarti without your and my life ya. Bukan berarti saudara gak perlu membayar harga dengan diri saudara sendiri. Memang ini nggak bisa dibeli oleh uang gitu, dan nggak akan menolong waktu kita taruh uang di sana gitu. Kalaupun kita lebih menghargai, ya cuma menghargai uangnya aja gitu, karena uang sudah kecantol di sana gitu kan ya. Cuma menyatakan memang hati manusia itu kecantol sama uang gitu. Tetapi Tuhan itu menuntut lebih daripada itu. Gitu. Ya, saudara menerimanya dengan cuma-cuma, saudara menerimanya dengan gratis, ya. Dan nggak bisa dibayar dengan money, dan ini without price. Maksudnya nggak ada harganya yang saudara bisa mengatakan, jadi berapa ini ya, berapa ratus ribu, berapa juta, berapa miliar, saya ada kok, saya bisa beli. Enggak, saudara nggak bisa beli. Keselamatan bukan sesuatu yang bisa dibeli, bukan. Gitu. Ini sesuatu yang saudara dengan rendah hati cuma bisa menerimanya. Ya. Tetapi kemudian orang yang sungguh-sungguh mengerti kalau ini bukan barang murahan, ya, dia akan membayar harga. Dia akan membayar harga, dia akan menghargainya. Dia akan menghargai baik kebutuhan pokok ini ya, air yang kita cannot live without, yang nggak bisa hidup tanpanya, tapi dia juga akan menghargai ini ya, kekayaan keselamatan itu seperti anggur dan susu ya. Jadi dua-dua aspek ini benar ya, pokok ya, kebutuhan pokok, you cannot live without, seperti kita nggak bisa hidup tanpa udara, kita nggak bisa hidup tanpa air ya. Tapi juga ini bukan berarti karena pokok terus kemudian jadi gampang membosankan ya. Gampang membosankan. Beritanya itu lagi, Allah itu baik, Yesus itu baik ya, baik bagiku, bagimu. Itu lagi. Tapi kita not even mengerti apa artinya itu baik. Gitu. Ada orang kecewa dengan kekristenan ya, pindah agama. Terus kemudian nggak tahu lah di sana masuk di dalam pengajaran apa gitu ya. By the way, ini jangan lihat saudara dan saya, kita di gereja reform juga nggak kebal dengan ini ya. Dengan kalimat-kalimat yang klise gitu. Kalimat-kalimat kayak nggak ada lagi ya. Ini terus ya. Nggak ada lagi apa bicara selain free will dan non free will gitu. Kok ini terus ya muterna gitu. Nggak ada lagi dah selain tulip gitu. Kenapa nggak bicara mawar, melati dan sebagainya, dan kok tulip terus gitu ya misalnya. Nggak ada lagi dah ini. Lagi-lagi ini lagi. Sudah 400 tahun loh ini. Masih ini juga. Kayak nggak ada barang yang lain, nggak ada lah. Ini lagi. Ini ya. Sebetulnya sama kan ya, mirip. Seperti gereja yang lain, Allah itu baik, Yesus itu baik. Ini lagi. Ikut Yesus Tuhan itu kaya, ikut Yesus akan sembuh dan sebagainya. Sama kan sebenarnya. Ini lagi. Memang kita nggak ngomong itu sih, tapi kita ngomong yang lain. Dan itu lagi gitu. Ini berarti bukan anggur dan susu, bukan gitu. Ini seperti kayak seolah-olah stay as air terus gitu ya. Gak ada yang bisa digali lagi gitu. Sudah mandek di sini gitu. Ulang-ulang perkataan 400 tahun, gak ada kontekstualisasinya, gak ada pergumulannya, gak ada benturannya dengan ideologi zaman sekarang. Gak ada, saya cuma mengulang terus
perdebatan 400 tahun yang nggak jelas sebetulnya audiensnya itu siapa, nggak jelas gitu. Nggak jelas ya audiensnya siapa gitu. Pilike saya pernah pakai istilah ini kayak seperti kayak mayat yang dihiasi pakai dekorasi gitu ya. Tapi tetap mayat sih sebenarnya gitu. Kasar sih ya, so ilustrasi kayak gini ya. Mayat tapi juga kasih dekorasi-dekorasi, ada lampu inilah, ada inilah kembang-kembang itu dan sebagainya. Mungkin kasih lampu Natal dililit-lilit dan sebagainya gitu ya, yang ada. Ya, but still mayat gitu, tetap mayat gitu. So apa ya ini maksudnya gitu? Saya bukan mengatakan don't get me wrong, saya bukan bicara tentang warisan tradisi teologi yang lampau itu mayat ya, bukan itu poin saya gitu. Tapi kalau nggak ada kontekstualisasinya ya benar-benar bisa jadi mayat, benar sih itu gitu. Kalau kita nggak mengumulkan di dalam zaman kita sekarang, ya, nggak menjadi anggur dan susu gitu ya, nggak ada aspek anggur dan susu ya, nggak bikin orang itu sampai, maaf pakai istilah ini ya, tapi istilah ini mesti dimengerti dalam positif, bukan negatif, nggak bikin orang itu intoxicated. Sudah waktu kita khotbah Kidung Agung, by the way kita pakai istilah intoxicated ya, memabukkan. Cinta itu seperti anggur, intoxicating ya, bikin kita intoxicated gitu. Kalau teologi nggak intoxicating, ada yang salah dengan teologi itu. Gitu. Saudara kalau nggak bisa, tanda kutip ya, pakai tanda kutip, mabuk ya, waktu saudara mempelajari firman Tuhan, tanda kutip by the way ya, di dalam pengertian yang positif maksud saya gitu. Seperti cinta itu memabukkan. Kalau ini nggak ada, something is very wrong with your theology, pasti ada yang salah gitu. Akhirnya ya itu saya ulang lagi gitu ya, dari dulu ngomongnya itu terus, nggak ada yang lain. Keselamatan itu bukan itu loh saya. Keselamatan itu nggak membosankan kayak begitu loh. Even kalau mau pakai istilah air, ya betul air itu pokok, tapi bukan terus air loh saya. Ada aspek anggur dan susu loh di sini. Anggur dan susu, and yet tetap tanpa money, without price. Yang mahal pun tetap nggak bisa dibeli. Ini tetap adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Oh ya, ada harga yang harus dibayar. Apa yang harga yang harus dibayar saya? Ya, terus menerus menerima gitu. Terus menerus dengan rendah hati menerima ya. Mendengarkan ya, kalau di sini dikatakan gitu. Mendengarkan gitu. Saya belum sampai ke sini ya. Mungkin kita agak sistematis sedikit lah ya. Ayat 2 dulu ya. Tapi halangannya sebelum orang itu bisa mendengarkan, menggali kekayaannya. Orang memang seringkali membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti. Orang memang seringkali upah jeripayanya itu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. That's sad reality. Gitu. Sudah saya pernah khotbah di PA Wanita ya, itu waktu itu cerita ini apa tentang Lea, Rachel ya, Lea dan Rachel ya, Yakub ya. Kita tahu Yakub itu lebih mencintai Rachel. Ya. Nih gambaran Alkitab ya, dysfunctional family ya, family yang dysfunctional gitu, nggak ditutup-tutupi sih. Terus kemudian ada satu peristiwa di mana anak Lea itu ya, Ruben ya kalau nggak salah ya, itu bawa pulang buah dudaim ya. Buah dudaim itu dipercaya fertilitas ya, kesuburan. Ya, Lea itu tahu bahwa Rachel ini sulit melahirkan. Jadi terus kemudian dia kasih buah dudaim yang dipercaya untuk bisa membuat subur itu ya, supaya dimakan oleh Rachel gitu. Tapi nothing comes free ya, nggak ada yang gratis di sini gitu. Saya kasih lu ini ya supaya kamu bisa lebih punya anak. Kalau kamu punya anak kan bisa lebih dicintai lagi gitu ya oleh Yakub ya. Tapi kamu serahkan malam harimu yang kamu hari ini gilirannya tidur sama Yakub ya. Itu saya ya yang tidur ya hari ini ya. Saya yang tidur dengan Yakub ya. Saya mau intim dengan Yakub hari ini gitu. Ini loh buah dudaim ya. Saya tukar dengan ini. Miris ya saya cerita itu ya. Cinta pun mesti beli gitu loh. Cinta kok dibeli ya saya. Lea itu mesti membeli cintanya Yakub, membeli dengan buah dudaim, dibeli dari Rachel sehingga Rachel boleh menjualnya dan Lea mendapatkan dengan bayaran buah dudaim gitu ya. Cerita ini cerita miris ya, cerita yang sedih sekali gitu ya. Kok saudara kalau di dalam hubungan keluarga saudara mesti beli cinta suami atau istrimu, itu, orang tuamu. Wah itu something very wrong ya, itu dysfunctional family namanya gitu. Tetapi ya di dalam dunia, bukankah realitanya memang kayak begini gitu. Saudara mau dapat penerimaan manusia, saudara mau disenyumin, ya apa achievementmu? Income-mu berapa dulu? Gitu. Baru saya akan hormat kepadamu. Nanti saya akan tunduk gitu. Kalau income-mu lebih besar lagi, derajatnya lebih besar juga gitu.
Kalau income-nya biasa, saya gini doang itu misalnya. Ada harganya, everything comes with a price itu. Wah, ada harga mahal, ada harga murah. Semuanya mesti beli saya di dalam dunia ini. Semuanya mesti beli itu. Dibeli. Tapi yang celaka, saya yang sedih itu adalah ini nggak mengenyangkan gitu. Saudara bisa membeli penghargaannya orang lain pun ya. Orang ini menghargai dengan saudara beli dengan apapun ya. Saudara bayar dengan apa gitu. Ya tahan berapa lama sih saudara? Tahan berapa lama itu? Pujiannya itu mau tahan berapa lama? Kekagumannya mau tahan berapa lama gitu. Samuel Johnson ya, kalau saya nggak salah ingat ya, dia pernah mengatakan ini tentang pujian dari manusia apa itu ya. Dia bilang ya, orang yang hidupnya itu desperately tergantung pada pujian manusia itu miserable banget gitu ya. Miserable banget. Pertama ya, dia nggak tentu menang gitu kan ya. Kompetisi kan berat gitu kan. Itu pertama lah, ini alasan paling sederhana gitu ya. Tapi alasan yang kedua, yang ini lebih menarik ya untuk saya. Orang ya, misalnya kamu menang hebat pun ya, terus orang tepuk tangan. Lu pikir orang mau tepuk tangan berapa menit ya? Gitu. Itu betul loh saya. Ada nggak sih orang yang kagum pada saudara tepuk tangan terus sampai mau tidur masih tepuk tangan gitu? Besoknya kebangun masih ingat saudara gitu. Hebat ya orang itu gitu. Lu gendeng kali gitu. Ini terus orang narsisistik ya, menghidupi cerita seolah-olah kayak gitu. Seolah-olah orang itu kagum terus ya. Waktu dia bangun dia masih ingat kita, waktu dia gosok gigi ingat kita terus. Gendeng kali orang kayak gini. Itu orang sakit jiwa ya. Sebetulnya yang sakit jiwa siapa sih? Yang sakit jiwa itu yang merasa dikagumi ini loh yang sakit jiwa gitu. Gak ada orang kagum kayak gitu, gak pernah ada. Orang tepuk tangan, orang konser bagus sekali, encore ya. Saya pernah pengalaman berapa lama ya, waktu itu nonton siapa, lupa saya, kalau nggak salah Kisin atau siapa. Waduh panjang sekali saya tepuk tangannya, termasuk saya sih ya. Dia kasih encore, tahu encore saya, kalau setelah konser itu ya, orang tepuk tangan terus dia main lagi. 8 lagu, 8 lagu. Saya jadi hitung-hitungan, murah ya hari ini harga tiket, karena plus 8 lagi. Again urusan beli-membeli kan akhirnya gitu ya. Ya 8 lagu, setelah itu apa saya? Setelah itu ya saya pulang lah pasti gitu. Setelah itu apa ya? Setelah itu saya makan, waktu saya makan saya ingat Kisin. Ya kagak lah, saya ingat yang saya makan ini nikmat, Kisin sudah lewat, sudah belong to the past itu. Nggak mungkin saya makan masih tepuk tangan kayak gini loh. Orang gila kali ini. Tapi saudara perhatikan ya, di dalam kehidupan manusia ya, banyak orang tolol kayak begini loh, orang betul-betul tolol ya. Mengharapkan orang itu impress sama dia itu kayak terus gitu ya. Lu waktu dia jalan, dia berpikir orang sedang impress sama saya. Lu tolol kali ya. Ini yang namanya saya, orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti. Sia-sia itu gitu. Itu kosong sebetulnya itu. Kosong itu. Empty. Nggak mengenyangkan, kamu nggak akan satisfied gitu. Kamu akan segera dilupakan setelah itu. Ngapain lu beli kayak gitu? Kamu belanjakan itu sesuatu yang bukan truly satisfying. Oh, pertanyaannya, kalau gitu apa dong yang satisfying? Apa yang satisfying? Jadi apa dong ini sebetulnya yang dimaksud di sini? Air, gandum, anggur, susu. Jawabannya ya ini saya di dalam 2b ya. Dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Tuhan yang berbicara. Firman saya, firman. Firman itulah yang betul-betul dikatakan ya, kamu akan memakan yang baik, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ini spiritual delicacy saya. Lebih daripada Turkish delight yang dikepingin sama siapa itu? Di film Narnia ya, Turkish delight. Lebih daripada Turkish delight. Saudara ambil sendiri deh contoh-contoh ya, makanan yang saudara paling suka gitu, yang paling lezat. Dan ini lebih lezat lagi gitu. Ini dimensi spiritual untuk orang-orang yang lahir baru. Untuk orang-orang yang mengenal Mesias. Untuk orang-orang yang menghargai karya keselamatan Sang Mesias. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, dengarkanlah aku. Mendengar, saya. Ini motif baru ya saya di sini ya, diintroduce ya, oleh Yesaya. Dan di sini kalau sudah membaca ya, ini kan bagian pertama kan bicara tentang metaforik ya, metafor ya. Minumlah air, ya, terimalah gandum, ya, anggur dan susu dan sebagainya. Ini kan bahasa metafor semuanya kan ya. Tapi di sini ya, waktu sudah membaca dengarkanlah aku ya. Ini sudah mulai literal ya di sini ya saya. Dengarkanlah aku. Bukan susu lagi, bukan anggur lagi, bukan air lagi, tapi aku. Siapa saya? Diri Tuhan sendiri, dengarkanlah aku. Tapi masih pakai bahasa
metaphorical, maka kamu akan memakan yang baik. Agak nggak nyambung nggak sih, Soe? Mendengar dan memakan gitu. Ini kalau mau lebih nyambung ya, kira-kira gini, Soe. Bukalah mulutmu, maka kamu akan memakan yang baik. Nah itu nyambung situ ya. Buka mulut, makan yang baik. Tapi mendengarkan, terus kemudian memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang paling lesat ya. Jadi Yesaya ini move between taste ya, lidah, mulut, terus kemudian sekarang bicara tentang telinga, bicara tentang telinga. Dan somehow di-combine ya. Kalau kita pembacaan secara sepintas lalu seperti kayak confused gitu. Jadi dia ngomongin telinga atau ngomongin lidah atau mulut. Kalau mulut ya mulut, kalau lidah ya lidah, kalau telinga ya telinga itu. Gitu lagi gitu kan saya. Kalau beli ya berarti nggak gratis, kalau gratis berarti nggak beli ya. Kenyataannya logika Alkitab beli dan gratis dan beli. Lalu menurut Alkitab juga dengar dan makan. Mendengar, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dari sini saya kita tahu bahwa memakan di sini ya, bukan di dalam pengertian literally, tapi di dalam pengertian metaphorically, dalam pengertian symbolically, dalam pengertian spiritually, di dalam pengertian spiritually. Sayang saya sekali lagi ya, ini kalau perjamuan kudus akan pas sekali saya bahas bagian ini ya. Perjamuan kudus ya, itu juga makanan yang paling lesat, itu tubuh dan darah Kristus. Di dalam pengertian spiritually ya. Saudara jangan kaget ya, ini apa? Saya ngomong makan dan minum betul. Ini ajaran Calvin, ajaran Calvin di dalam pengertian symbolically, di dalam pengertian spiritually. Justru kalau kita nggak percaya, waktu perjamuan kudus kita makan dan minum tubuh Kristus, ya itu bukan perjamuan kudus namanya, karena simbolnya nggak kemana-mana. Gitu. Kalau saudara percaya di dalam perjamuan kudus kita cuma makan roti dan minum anggur, ya might as well nggak usah perjamuan kudus, gitu. Karena nggak ada realita rohani yang ditunjuk. Gitu. Kita sudah pernah bahas ini, saya nggak akan mengulangi gitu, karena ini sudah sering sekali bahasnya. Balik lagi ke sini, saya. Waktu Tuhan mengatakan, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Itu bukan dengan lidah dan bukan dengan mulut jasmani, tapi dengan lidah dan mulut rohani. Dan karena itu boleh dikaitkan juga dengan telinga rohani, ya, mendengarkan. Ada satu teolog, namanya Karl Rahner, ini teolog Katolik, tapi dia menarik waktu dia bahas tentang antropologi, ya, dia menggambarkan manusia itu sebagai hearer of the word. Ya. Ini konsep yang sangat Protestan ya, actually ya, gitu. Hearer of the word. Ya. Ya kita boleh kutip juga sih, karena anyway ini konsep Alkitab ya. Manusia itu adalah manusia karena dia itu mendengar firman, hörer des Wortes. Yang membuat manusia itu kurang manusiawi adalah waktu dia nggak terlalu mau mendengar. Sudah saya pikir saya nggak perlu kasih penjelasan sampai rumit bagaimana ya. Itu kita tahu ada orang, ya hopefully orang itu bukan yang saudara lihat di cermin gitu ya. Kita tahu ada orang yang nggak bisa mendengar orang lain ya. Dia maunya selalu ngomong terus dan didengarkan. Begitu orang lain berbicara, dia sendiri nggak mau dengar gitu. Nyebelin ya, orang kayak gitu nyebelin itu. Itu orang yang kurang manusiawi, betul itu ya. Orang yang terus ngomong tapi nggak pernah bisa dengar gitu, nggak pernah bisa mendengarkan pendapat orang lain. Itu orang nggak terlalu manusiawi sebetulnya gitu ya. Dan ini mesti tegur ya kalau ada orang seperti itu. Termasuk kalau itu adalah diri kita sendiri. Ini belum bicara tentang firman Allah loh, ini belum bicara. Apalagi di hadapan Tuhan itu, apalagi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan manusia itu dipanggil untuk mendengar. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Mendengar Tuhan berbicara, mendengar Tuhan berfirman. Itulah yang disebut dengan minum air yang menyegarkan. Makan gandum, ya. Lalu terus kemudian anggur dan susu. Ya. Baik di dalam perspektif kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan yang membawa kita kepada kenikmatan yang enggak ada habis-habis yang intoxicating itu tadi ya. Itu apa sebetulnya yang dimaksud di sini? Adalah firman Tuhan. Ya. Karya keselamatan Tuhan yang dinyatakan di dalam firman. Ya. Saudara, kita ini ya, by the way, dengan mendengarkan firman itu saudara mesti realistis gitu. Sama seperti waktu kita makan ya. Kita makan itu setiap hari loh, kita makan setiap hari. Saudara minum air kan setiap hari ya. Nggak ada orang yang waras berpikir ya, saya hari ini sangat berkelimpahan, airnya hari ini luar biasa ini, lagi KKR ini ceritanya gitu ya, air segentong nggak pernah lo selimpah ini ya. Terus setelah saudara minum semuanya, saudara berkata kayaknya
sampai 2 bulan lagi saya baru akan berjumpa air gitu. Nggak ada, saya orang waras berpikir kayak gitu tuh nggak ada gitu. Dia mau minum segentong pun gitu ya, segentong ya, limpah sekali ya. Tapi saudara mesti setiap hari kan ya minum lagi gitu. Ini banyak orang ya, saudara, di dalam spiritualitas itu nggak berpikir wajar, nggak berpikir waras seperti ini loh. Dia bergantung kepada pesta-pesta rohani. So, don't get me wrong ya. Saya bukan kritikal terhadap pesta rohani, bukan itu loh poin saya. Kita bersyukur ada saat-saat khusus gitu ya, termasuk hari Minggu ya. Ini tuh certain extent kita bisa bilang ini pesta rohani. Ini kan khusus ya, beribadah pada hari Minggu ini khusus gitu ya. Lalu ada momen-momen KKR, ada Natal, ada Jumat Agung ya, ada perjamuan kudus minggu depan by the way gitu ya. Nanti ada pesta-pesta, ada NRTC, ada speak, ada apa, itu pesta rohani gitu. Tapi orang yang waras ya, orang yang waras nggak akan bergantung ini minuman 1 gentong saya bisa berhenti 2 bulan. Itu nggak realistis ya, nggak realistis itu. Saudara itu perlu mendengarkan firman Tuhan itu setiap hari actually gitu, setiap hari. Setiap hari saudara, dan nggak cukup saya bergantung kepada air segentong di dalam saat pesta-pesta rohani, itu nggak realistis banget itu gitu. Termasuk waktu saudara sendiri melayani gitu ya, saudara melayani orang lain. Saudara jangan pernah berpikir melayani orang lain terus karena pelayanan saudara begitu baik, terus harap ini, ini momen di dalam kehidupan ini akan mengubah dia seumur. Dia perlu makan setiap hari juga setelah itu gitu. Dia sendiri juga akan perlu setiap hari lagi gitu, bukan cuma makan konselingnya saudara yang so powerful dan so life changing, transforming gitu ya. Ini apa dan seterusnya gitu. Ya itu one thing lah, saya one thing. Setelah itu dia mesti ada perseverance untuk tetap mendengar, saya mendengar gitu. Dan I think kalau kita berpikir secara realistis seperti ini ya, pelayanan kita akan berbeda. Kita akan melihat pelayanan itu dengan berbeda, benar-benar berbeda gitu. Kita nggak akan menjadi orang-orang yang tergantung kepada high voltage gitu ya, setruman-setruman, kejutan-kejutan. Terus setelah itu kita percaya dengan dikejut gitu, terus habis itu kita dengan jalan sendiri gitu. Mobil sih boleh dikejut, boleh aja. Tapi kalau nggak ada bensin, akhirnya habis tetap nggak jalan juga. Saudara mau kejut-kejut gimana ya, tetap aja perlu bensin gitu. Apa ini yang ada di dalam kehidupan kita ya, setelah kita mendengarkan khotbah pada hari Minggu? Lalu terus kemudian apa? Follow apa itu apa gitu? Alkitab mengatakan dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Kamu akan hidup. Saya pakai bahasa modern ya. Lu akan eksis. Sayang ya, saya di dalam dunia modern eksis itu bukan mendengar gitu, tapi berbicara gitu. Therefore I am itu karena saya do something. Saya berbicara ya, rhetorically, very fluent, eloquently dan sebagainya, maka saya ada. Saya mendemonstrasikan satu perkataan-perkataan yang atraktif, maka saya ada. Saya sharing desain bedroom saya, maka saya ada gitu. Saya sharing, saya traveling kemana, maka saya ada gitu. Semuanya itu saya ada, therefore I am itu karena kita yang do something, karena kita yang achieve something gitu, karena kita yang perform something, maka saya ada gitu. Kita ngomong terbalik, kita itu exist, therefore I am kita itu karena kita menerima, mendengarkan perkataan firman Tuhan. Saudara dan saya exist itu bukan karena apa yang saudara kerjakan, bukan gitu. Apalagi apa yang saudara achieve, saudara perform, itu bukan dasar eksistensi saudara. Saudara itu eksis karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara eksis itu karena apa yang dilakukan Tuhan kepada saudara. Itu yang membuat saudara eksis. Eksisten saudara itu bergantung kepada karya Tuhan, bukan karya saudara, bukan. Itu jalan dunia, jalan dunia menuju kepada kebinasaan. Itu bukan Injil, itu konfrontasi terhadap Injil gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan Injil gitu, nggak ada hubungannya. Itu cerita Menara Babel, to be precise itu, bukan cerita panggilan Israel, bukan. Abraham itu eksis karena dia dipanggil, bukan karena dia disuruh bangun menara yang tinggi, bukan. Tapi coba saudara perhatikan dunia kita ya, dunia kita gitu. Coba saudara perhatikan. Saudara nggak akan dianggap sebagai orang yang eksis kalau saudara nggak bisa menunjukkan sesuatu kan ya. Memang nggak harus selalu keuangan sih, apalah, talenta mungkin gitu ya. Tujuin dulu dong lu hebatnya di mana gitu. Baru nanti kita akan menentukan apakah engkau layak eksis atau tidak gitu. Ini kalau kita memikirkan kerusakan seperti ini ya, sampai bisa bikin orang bunuh diri gitu ya.
Kita bisa melihat itu miris sekali, ini apa orang lihat medsos kadang nggak dihargai oleh temannya karena dianggap nggak ada performance yang unik di dalam kehidupannya, sampai akhirnya bunuh diri, kasihan sekali ya, kejam ya itu ya. Eksistensi manusia itu ditentukan bukan berdasarkan apa yang Tuhan kerjakan bagi manusia, tapi berdasarkan apa yang dia kerjakan gitu. Apa yang dia kerjakan, terus kemudian jadi dinilai. Kamu ini penting, insignifikan atau signifikan. Kalau signifikan, berapa signifikan. Kalau besar, berapa besar. Atau orang biasa-biasa saja, dan sebagainya. Again ya, message hari ini ya, Tuhan memanggil semua orang, termasuk orang yang biasa-biasa saja. Termasuk orang yang cacat. Termasuk yang timpang, tuli, buta, telanjang, miskin. Semuanya dipanggil. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Apa yang membuat kita hidup, Bukan berbicara banyak, bukan berbicara rumit, ya. Bukan pintar ngomong, bukan. Tapi mendengarkan. Kamu akan hidup. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah. Maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Everlasting covenant. Perjanjian abadi, perjanjian abadi. Relasi covenant itu relasi yang abadi, beda dengan relasi kontraktual ya. Kontraktual itu nggak abadi, itu boleh diputus kapan saja gitu. Satu company ya, kerja sama company lain gitu ya. Satu CEO ketemu CEO lain atau apa gitu ya. Itu perjanjian boleh kontraktual lah, nggak ada harus jabat tangan gitu ya. Company-ku berjanji kepada company-mu, kita tidak akan berpisah sampai maut memisahkan kedua company kita. Nggak perlu ya, nggak perlu itu. Kalau sudah nggak ada keuntungan, ya broke saja gitu, broken saja, nggak apa-apa kok. Itu memang relasi kontraktual. Relasi kontraktual, bukan relasi covenantal. Maka celaka ya orang yang mengerti pernikahan sebagai relasi kontraktual. Kayaknya kamu nggak happy lagi ya dengan saya, dan saya kayaknya juga not happy juga loh with you. So apa poinnya ya kita terusin pernikahan ini ya? Itu jadi relasi kontraktual ya, mirip kayak partner dagang ya akhirnya gitu ya. Sudah nggak bisa saling menguntungkan loh kita sudah saling melukai loh ini, dan susah mengampuni loh. Jadi bagaimana ini? Kita gunting aja. Kita masih ketemu orang yang kita bisa membahagiakan dan dibahagiakan. Untuk apa artinya kalau kita menikah, tapi kita nggak bisa saling membahagiakan gitu misalnya. Masuk ke dalam relasi kontraktual ya. Atau perhaps enggak loh, saya enggak begitu loh, saya enggak sembarangan ya bercerai. Saya tetap mempertahankan. Tapi mempertahankannya karena apa Ya gini loh ya, terus terang aja warisan belum turun gitu. Warisan sudah turun, saya boleh lah kita cerai gitu, sudah dapat masing-masing gitu. Warisannya belum ya masalahnya gitu. Dan kayaknya orang tua nggak happy ya kalau kita cerai gitu. Jadi kita tunggu dulu lah, ngempet kayak gini nggak apa-apa. Oh ya, saya nggak enak ya sama tetangga, diomongin apa ntar. Jadi kita jangan cerai lah. Nggak cerai karena tekanan sosial ya, nggak cerai karena tekanan-tekanan yang lain gitu. Seperti kayak seolah menghidupi covenantal relationship, tapi di dalamnya nggak ada kasih setia, nggak ada kasih setia. Alkitab mengatakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh. Kasih setia yang teguh. Steadfast love, sure love. Nggak cukup hanya dengan satu atribut ya, ditambahin sampai 2 atribut ya. Steadfast and sure love. Sebetulnya love saja juga sudah cukup sih sebetulnya. Bicara cuma cinta itu sudah cukup sih. Cuma persoalannya persoalan saudara dan saya itu kita itu nggak mengerti apa itu cinta gitu. Cinta kita itu very moody. Kita pikir itu cinta, padahal sebetulnya cuma like ya. Cuma like itu bukan cinta gitu. Sejauh saya masih somehow in the mood ya saya mencintai kamu. Sejauh kamu ada certain performance ya, saya mengasihi kamu lah gitu ya. Kamu kayaknya hebat ya, layak mendapatkan cinta dan perhatian saya. Tapi kalau kamu biasa-biasa kayak gini ya susah ya terus terang mau menyatakan cinta gitu. Itu mah bukan cinta, itu bukan kasih namanya gitu. Itu sebetulnya cuma sekedar like, perhaps admiration kali ya gitu. Tapi kalau love itu berbeda, saya nggak tahu ini Facebook apakah mengerti definisi ini gitu, atau saudara yang main Facebook gitu. Kalau saudara pencet like gitu ya, by strict definition boleh ditarik lagi. Kalau love
Itu berarti harus terus di situ gitu. Tapi di dalam dunia kita ya, konsep love itu ya bukan love ya, itu ya jadi like saja sebetulnya gitu. Yang sewaktu-waktu juga bisa ditarik ya. Zaman sudah berubah. Saya karena nggak bisa mengasihi seperti dulu lagi gitu. Karena kamu juga berubah dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi waktu Allah ya menyatakan kasihnya, kasih yang dari Allah itu adalah kasih yang setia. Saudara hampir nggak ada istilah steadfast love itu. Correct me if I'm wrong. Saudara boleh korek saya nanti ini ya setelah selesai gitu. Tapi setahu saya ya, nggak ada saya pakai di bahasa sehari-hari itu steadfast love itu nggak ada deh kayaknya. Itu bahasa khas banget ya, khas Alkitab gitu ya. Khususnya Perjanjian Lama gitu. Steadfast love. Kenapa ya? Mesti sampai ada istilah ini ya di dalam Alkitab. Itu yang harusnya kita tanya gitu. Kenapa nggak cukup bicara dengan love? Oh Perjanjian Baru bisa ngomongin love, God is love. Cukup kan ya? Memang harusnya cukup sih. Tapi dalam Perjanjian Lama mesti ada steadfast love ya, bukan cuma steadfast ya, steadfast and sure love ya, teguh ya, setia ya. Saya percaya salah satunya ya ini karena kasihnya manusia itu berubah-berubah, berubah-berubah itu. Kasihnya manusia itu mut-mutan, dia pikir dia mengasihi, padahal dia nggak mengasihi sih sebetulnya itu. Makanya perlu tambahan steadfast, perlu tambahan setia ya. Ini faithful love. Ini kasih yang ada perseverance dan di dalam atau karena kasih ini ya, menurut kasih inilah perjanjian abadi itu dibangun itu atau diikat. Perjanjian ini abadi, lasting. Mengapa? Karena kasihnya itu steadfast. Kita nggak bisa bicara tentang perjanjian abadi yang lasting ya, tapi yang nggak ada kasih setia dan kasih yang teguh. Itu bukan perjanjian abadi, itu perjanjian yang terpaksa abadi kali ya. Tadi karena belum dapat warisan, karena tertekan sosial lah, karena sungkan sama tetangga lah, sungkan sama jemaat dan sebagainya. Karena repot urusannya lah, karena resek urusan administrasinya dan seterusnya. Tapi tetap bukan perjanjian abadi. Gitu. Karena perjanjian abadi yang sesungguhnya itu nggak mungkin tanpa kasih setia, kasih yang teguh, ya. Persistence. By the way, di dalam Alkitab ya, itu Tuhan bukan nggak ada saat-saat susah loh, waktu Israel nggak taat ya. Itu Tuhan juga bisa ada capeknya loh. Aku sudah lelah menanggung kamu. Ada kalimat-kalimat seperti itu kan, di dalam Alkitab itu. Tuhan kecewa ya. Tuhan seperti mau membuang dan sebagainya. Tapi kita melihat ya, di dalam keadaan seperti itu ya, meskipun relasi itu bisa terjadi dinamik seperti ini ya, tapi Tuhan itu tetap ada kesetiaan gitu. Tuhan itu setia, itu yang dimaksud dengan kasih setia. Sampai ada ayat Alkitab ya yang mencengangkan, mengatakan meskipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena Tuhan itu nggak bisa menyangkali dirinya. Gitu. Manusia nggak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan akan terus kejar ya, sampai kita itu hancur hatinya dan menerima cinta kasihnya, kembali mendengarkan Dia. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Daud itu khusus ya, di dalam ini ya, pembicaraan tentang covenant. Tentu yang lain juga bisa ada khususnya. Kita tahu di dalam Perjanjian Lama itu ada Adamic covenant, ada Noahic covenant, ada Mosaic covenant, dan ada Davidic covenant gitu. Tapi Davidic covenant di sini ini keunikannya apa ya di sini ya? Keunikannya apa? Ada banyak ayat di dalam Mazmur, tapi kita karena waktunya sangat terbatas ya, kita ambil satu dua ayat yang cukup representatif ya, itu di dalam Mazmur, dan ini juga yang dikutip oleh Yesaya ya, atau paling nggak bahasannya itu dekat sekali dengan yang dikatakan oleh Yesaya. Mazmur 18 ayat 44-45. Sebenarnya masih ada Mazmur yang lain, kalau saudara mau catat ya, itu Mazmur 9 ayat 11 atau 12, Mazmur 57 ayat 9 sampai 11 atau 10 sampai 12, Mazmur 108 ya, Mazmur 145 ya. Tapi kita membaca Mazmur 18 saja ya. 44-45, Mazmur 18. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat, engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Apa sih yang dimaksud di sini gitu? Ini gambaran nubuatan Mesias kan? Kita tahu kan ya. Tapi spektrumnya apa sih? Spektrum artinya apa di sini? Ini menurut Davidic Covenant ya. Daud ya ini keturunannya itu. Ini kan royal line ya, ini keturunannya ini di dalam Davidic dinasti ya. Akan ada raja yang dibangkitkan, lalu terus kemudian bangsa-bangsa itu ya. Bangsa-bangsa itu akan tunduk kepadanya.
Di dalam zaman Daud ya, itu Salomo ya, ada cicipan-cicipan seperti itu ya, ada Ratu Sheba kan ya. Itu kan dari bangsa lain ya, datang itu. Itu cicipan. Tapi yang dimaksud di dalam janji nubuatan Davidic Covenant tentu maksudnya adalah Sang Mesias. Sang Mesias sebetulnya dimaksud ya. Itu yang dimaksud dengan istilah saksi bagi bangsa-bangsa. Word, testimony. Testimoninya itu bukan hanya untuk Israel, apalagi hanya untuk kerajaan selatan ya. Tapi untuk dunia ya, untuk bangsa-bangsa. Dia akan menjadi seorang raja, pemerintah bagi suku-suku bangsa. Menarik ya, kalau sudah ini mengaitkan ini teologinya Daud atau raja-raja gitu ya dengan teologinya Yesaya. Itu Yesaya itu mengambil bagian ini ya, Davidic Covenant, raja, royal line, dynasty, Davidic kingdom dan sebagainya. Bahwa yang akan memerintah ini adalah raja. Lalu perspektif tambahan daripada Yesaya adalah ini Mesias by the way ya. Ini adalah juga hamba yang menderita gitu. Dan ini baru saya, ini gambaran yang baru gitu. Dan saudara perhatikan ya, itu kesalahan daripada orang-orang Israel, pengharapan eskatologik mereka ya. Itu mereka cuma ada theological profile-nya Daud ya, Davidic messianic concept, tapi nggak ada Yesaya gitu. Makanya mereka kesulitan sekali saya melihat Yesus kayak begitu, mereka kesulitan sekali gitu. Teologinya mereka ini teologi pilih-pilih ya saya. Kita mau mengharapkan Mesias yang triumfalis ya, Davidic Kingdom revival ya. Maka pengharapan mereka ini gambaran kaisar gitu. Kalau ini dibangkitkan, pasti akan kaisar yang di Roma itu akan turun, pasti akan lengser punah karena ini Davidic Kingdom. Mesias kalau datang akan melucuti itu. Benar sih saya, ada benernya gitu. Memang Kingdom of God kan memang kekal gitu ya, seperti dinubuatkan oleh Daniel gitu. Tetapi saya mereka nggak ada profil hamba yang menderita gitu. Bahaya sekali ya saya baca Alkitab ini ya, parsial kayak begini ya. Pilih-pilih yang cocok gitu. Padahal Alkitab mengatakan dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku itu berarti semua saya. Alkitab nggak mengatakan dengarkanlah perkataanku yang cocok sama temperamenmu gitu ya. Dengarkanlah perkataanku yang menurut kamu comfortable untuk didengarkan. Enggak ada soal kalimat itu ya. Dengarkanlah aku ya, dengarkanlah aku gitu. Kenapa ya? Orang lebih suka gambaran Davidic Kingdom, Davidic Covenant ya, kebangkitan Israel, tapi orang enggak membicarakan Yesaya ya. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Injil ya, itu tentu ada rujukan kepada teologinya Daud, tapi juga ada rujukan yang tidak sedikit ya, teologinya Yesaya gitu. Teologinya Yesaya. Hamba yang menderita. Mesias ini bukan cuma raja, betul, memang Mesias adalah raja, betul, akan ada kingdomnya, betul gitu, betul, dan bahwa bangsa-bangsa akan tunduk, betul juga gitu. Tetapi ini by way of apa sih? By way of suffering. Hati-hati ya sih, gereja kalau membangun konsep magnet ya, menarik orang dengan ini loh, arsitekturnya ini lain ya. Kita mah lain, bahkan seputar GRI pun mimbarnya lain. Lihat nggak sih lain gitu ya? Menarik orang berdasarkan interior design lah, menarik orang berdasarkan warna putih lah, menarik orang berdasarkan retorika khotbah lah, menarik orang berdasarkan macam-macam gitu ya. Tapi bukan berdasarkan Kristus. Perhatikan ya saya di sini ya, Daud itu besar, sangat mulia gitu. Tapi kemuliaannya itu bergantung kepada siapa saya? Bergantung kepada Mesias. Daud itu mulia karena dia akan keturunannya itu adalah Mesias. Sudah, itu saja gitu. Saudara nggak akan membaca konsep Alkitab yang meninggikan dan mengagungkan Daud karena dia punya bakat musik lah, karena dia itu sudah di Alkitab itu jarang-jarang ya dibilang orang itu elok parasnya, itu jarang banget loh saya. Alkitab itu agak pelit di dalam hal ini ya. Sudah bisa hitung dengan jari ya. Musa itu elok parasnya disebut itu, kemerah-merahan. Daud itu disebut saya. Pernah nggak saya Alkitab itu memuji Daud terutama karena elok parasnya gitu? Nggak ada kan ya. Justru yang ada waktu Samuel panggil dikatakan bukan berdasarkan, kalau saya memakai istilah yang sama, bukan berdasarkan elok parasnya. Daud boleh elok parasnya, itu one thing ya. Tapi itu atribut yang nggak terlalu penting untuk panggilannya Daud gitu. Tuhan melihat hati dan bukan melihat elok parasnya, bukan saya. Itu bukan gitu. Tetapi ya, kalau kita nggak hati-hati ya, gereja kontemporer ya, berusaha untuk menarik orang ya, itu dan membanggakan sesuatu yang bukan Kristus ya, atau Kristus plus. Gitu. Kristusnya mungkin bukan nggak ada sama sekali sih, tapi ada tambahannya, Kristus plus gedung gereja, Kristus plus khotbah yang eloquent ya,
Kristus plus khotbah lucu-lucu, Kristus plus kalimat-kalimat motivasional, Kristus plus, selalu ada plusnya, selalu ada plusnya. Sudah baca di dalam bagian ini ya. Ayat yang kelima itu, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu. Oleh karena Tuhan Allahmu. Gak ada alasan yang lain, bukan karena bakatnya Daud, bukan karena kerajaannya, bukan karena elok parasnya, bukan karena bangunan gedung istananya atau apalah, dan bukan karena lebih banyak orang jenius di Israel. Nggak ada, itu semua nggak ada, nggak ada. Yang ada cuma satu, yaitu Tuhan Allahmu. Karena yang Maha Kudus, Allah Israel, Dia yang mengagungkan engkau. Dia adalah alasannya kenapa engkau itu agung dan mulia. Sudah di dalam terjemahan bahasa Inggris itu nggak kalah bagus ya. Saya percaya bahasa Indonesia juga bagus ya, istilah mengagungkan ya. Tapi terjemahan bahasa Inggris itu bisa pakai istilah ini ya, istilah yang dipakai di sini, endow you with splendor, menghiasi engkau dengan splendor, beautify you, yang memperindah kamu, mempercantik kamu. Kecantikannya gereja itu ada di mana sih sebetulnya? Kecantikannya, keindahan, splendornya gereja itu ada di mana? Jawabannya itu hanya boleh satu, hanya boleh satu, nggak boleh ada yang lain. Jawabannya itu adalah solus Kristus, sudah titik itu. Nggak usah tambah-tambah yang lain. Semuanya ada plus-plus itu. Itu ajaran bidat semuanya. Ajaran bidat itu saya tersentak ya melihat ini satu kutipan dari Martin Lloyd Jones. Kalimat yang kontroversial mungkin ya, atau provokatif itu. Tapi ini boleh jadi warning ya. Saya baca ya, I will not glory even in my orthodoxy. I will not glory even in my orthodoxy. For even that can be a snare if I make a god of it. Dijadiin berhala. Let us rejoice in Him, in all His fullness, and in Him alone, in Christ fullness, in Christ alone. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa merenungkan firman Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan menanamkan firman-Mu. Kami bisa menjadi umat yang mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan nyatakan. Entah itu yang menyenangkan, menghibur, atau yang menegur, bahkan mungkin yang menyakiti. Kami berdoa karena di dalam Engkau ada penghiburan yang sejati, ada kehidupan, ada keselamatan, ada pengudusan, dan kami berdoa supaya Tuhan membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami, di dalam keseharian kami, entah kami studi, entah kami bekerja atau sebagai ibu rumah tangga, kami rindu ketika kami berjalan di dalam kehidupan ini, kami boleh dianggap indah karena Engkau semata, karena Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami, dan bukan karena sesuatu yang lain. Berdoa untuk pengampunan yang dari Tuhan ketika kami gagal fokus, ketika kami mendasarkan eksistensi kami pada sesuatu yang lain dan mempermalukan nama Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sekali lagi membawa kami datang kepada Tuhan, menarik kami, membawa kami ke dalam persekutuan dengan diri-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.